Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, di sini atau di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran tentang Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, yaitu pembelajaran PAI kelas 4. Nah, teman-teman yang Ustadz cintai karena Allah, sebelum kita mulai pembelajarannya, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, selanjutnya simak penjelasan Ustadz berikut ini. Sekarang kita sudah masuk ke materi atau pembahasan Al-Quran pedoman hidup kita. Al-Quran apa sih teman-teman? Al-Quran itu ada yang tahu? Nah, Al-Quran itu adalah kitab suci yang agung. Kenapa demikian teman-teman? Karena di dalam Al-Quran tersebut terdapat atau terkandung ajaran yang sempurna, yaitu yang berisi petunjuk ke jalan yang lurus, yaitu bagi kaum muslimin. Nah, seperti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Nah, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada kehidupan yang paling lurus. Ia memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka adalah pahala yang besar. Nah, dari ayat di atas teman-teman dapat kita simpulkan bahwa Al-Quran itu ialah sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia yang paling lurus. Selanjutnya itu Al-Quran sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang mukmin. Maksud dari petunjuk kepada kehidupan yang paling lurus apa sih teman-teman? Yaitu petunjuk yang paling lurus ialah agama Islam. Agama Islam merupakan petunjuk Allah yang paling lurus. Nah, selanjutnya kabar gembira kepada orang mukmin itu apa sih teman-teman? Yaitu terdapat pada ayat terakhir teman-teman, yaitu annalahum ajran kabira, yaitu bagi mereka adalah pahala yang besar jika mereka mengerjakan amal soleh. Bagi orang mukmin itu, maka Allah akan memberikan kepada mereka atau kepada kita semua pahala yang sangat besar. Quran ini memiliki beberapa fungsi yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah 185 teman-teman. Yang pertama adalah huban. Apa sih huban itu? Huban adalah sebagai petunjuk, seperti tadi yang Ustadz sampaikan di atas ya, sebagai petunjuk bagi umat Islam. Nah, di sini kenapa Al-Quran ini sebagai petunjuk? Nah, sekarang Ustadz tanya, Al-Quran ini diturunkan kepada siapa teman-teman? Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
yaitu nabi terakhir. Nah, dan Al-Quran ini teman-teman adalah kitab terakhir yang diturunkan oleh Allah. Kenapa Al-Quran sebagai kitab terakhir? Al-Quran ini merupakan kitab terakhir atau penyempurna, yaitu penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Nah, Al-Quran ini merupakan sebagai penyempurna atau pelengkap bagi kitab-kitab sebelumnya teman-teman. Dan tadi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya adalah Furqan. Furqan ialah pembeda, yaitu maksudnya apa Ustaz? Sebagai pembeda, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Yang hak dan batil adalah yang benar dan yang salah, itu bisa kita bedakan dengan melalui Al-Quran, gitu teman-teman. Nah, makanya demikian seperti yang saya sampaikan di awal tadi, maka yang tidak mempercayai Al-Quran sebagai kitab terakhir atau Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir, maka dia disebut dengan kufur atau kafir, yang disebut menutup karena tidak percaya akan perintah Allah untuk percaya bahwa Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir. Begitu teman-teman ya. Nah, ayat ini adalah potongan ayat Al-Baqarah 185 sebagai yang memperjelas penjelasan Ustaz di atas tadi, yang berbunyi ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, yang artinya bulan Ramadan merupakan bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda, yang seperti yang sampaikan Ustadz sampaikan di atas tadi ya, bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk dan pembeda. Al-Quran ini saking spesialnya teman-teman, Al-Quran ini pertama kali diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu di bulan Ramadan, gitu teman-teman. Nah, sampai di sini ada yang perlu ditanyakan teman-teman? Misalnya ada yang ditanyakan, nanti langsung bisa menghubungi Ustadz ya, bisa menghubungi Ustadz Arif atau pengampunya masing-masing. Mungkin dari Ustadz cukup segitu teman-teman, bahwa Al-Quran itu merupakan kitab suci yang paling agung, yang di dalamnya terdapat petunjuk ke jalan yang lurus dan sebagai pembeda. Di dalam Al-Quran tersebut tidak ada sedikit pun keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kita di dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan dan petunjuk bagi kita sebagai orang yang bertakwa. Begitu teman-teman ya. Mungkin dari Ustadz itu dulu. Misal ada pertanyaan bisa langsung disampaikan ke Ustadz atau pengampunya masing-masing. Jika ada salah kata, Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.